Halo semua, selamat datang kembali di channel Pot Ngupi. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit ya. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul It Boy yang rilis di tahun 2013. Dan film ini menceritakan tentang seorang mama-mama gurih banget lah, pokoknya juara. Dan dia wanita karir dan dia mencintai seorang mahasiswa yang umurnya 20 tahun di bawah dirinya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Oke, kalau begitu nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Scene diawali dengan diperlihatkannya seorang mama-mama gurih yang bernama Alice yang sedang kuku lutus kepada anak buahnya. Nah, si Mama Alice ini bekerja di perusahaan majalah dan si Mama juga sedang ditugaskan di Brazil untuk mempromosikan majalah perusahaannya di sana. Lalu singkat cerita, si Mama pun OTW pulang ke Ciamis dan si Mama tak lupa juga membeli sebuah boneka untuk anaknya. Lalu saat di pesawat, si Mama pun digoda oleh seorang om-om karena memang si Mama ini sangat menggoda sekali. Lalu tak lama ada seorang anak muda yang bernama Baltajar atau biar gampang kita panggil aja si Opik ya. Nah, saat si Opik mau duduk, ternyata kursinya malah didudukin sama anak kecil dan si Opik pun akhirnya dipindahkan ke belakang sama si pramugari. Lalu kita ke si om-om itu yang minta duduknya dipindahin ke kursi di sebelah si Mama. Nah, karena si Mama nggak mau duduk sama si om itu pun, lalu si Mama langsung menarik si Opik supaya duduk di sebelahnya. Lalu ketika pesawat udah terbang, tiba-tiba pesawat itu pun mengalami turbulensi, namun untung saja kejadian itu tidak lama. Dan akhirnya mereka semua pun selamat sampai di Ciamis. Nah, saat si Mama mau turun buru-buru, si Mama pun gak sadar kalau plastisnya sudah terjatuh. Dan si Opik pun menemukan plastis itu, lalu si Opik pun mengejar si Mama, namun si Mama sudah tidak terkejar. Dan singkat cerita, si Mama pun mulai masuk kerja lagi, dan si Mama pun mendapatkan tekanan dari atasannya agar meningkatkan kualitas majalahnya. Karena jika tidak, maka si Mama akan jadi pekerja part-time atau dipecat. Nah, gara-gara ancaman si bosnya itu membuat si Mama pun langsung menitipkan anaknya ke mantan suaminya karena si Mama mau fokus kerja dulu. Lalu si Mama pun ngelihat kertas dekat komputernya jika plastisnya ada di si Opik yang kemarin duduk di sebelahnya saat di pesawat. Nah, si Mama pun langsung menghubungi si Opik untuk mau ngambil plastis itu dan si Opik pun memberikan alamat tempat dia ada di mana sekarang. Lalu singkat cerita, si Mama pun sampai di depan tempat dugem dan ketika si Mama nagih plastisnya kepada si Opik pun ngejawab kalau plastis itu sebenarnya ada di rumahnya. Dan si Mama pun langsung maksa si Opik untuk ke rumahnya sekarang juga. Lalu pas mau ke rumahnya si Opik, si Mama pun kaget karena si Mama pikir si Opik pakai mobil. Namun ternyata si Opik cuma pakai motor Beat Karbu ya. Yang membuat si Mama pun kepaksa naik motor karena plastis itu selain banyak kerjaan, banyak juga foto telanjang dirinya sekaligus video Ari Luna. Dan tanpa mereka sadari ada dua teman kerjanya si Mama yang memfoto dirinya saat si Mama dipakai helm dibantuin sama si Opik. Yang kelihatannya kalau dari kamera itu kayak lagi beradu congor ya. Dan singkat cerita, si Mama pun sampai di rumahnya si Opik dan si Mama juga bertemu dengan ayahnya si Opik yang juga punya pacar wanita muda. Lalu saat si Opik mau ngambil plastisnya, si Opik pun lupa di mana nyimpen plastis itu sampai-sampai si Opik pun ngaut-ngaut kamarnya. Namun untung saja si Opik berhasil menemukan plastis itu dan si Mama pun langsung pamit pulang kepada si Opik. Lalu si Opik pun menawarin si Mama untuk nganterin sampai ke rumahnya sekaligus ngajak si Mama juga untuk ngopi di lain waktu. Namun si Mama mah nggak mau karena kalau pakai motor mah kebul katanya. Dan juga si Mama juga nggak ada waktu buat nangkring. Nah, di pagi harinya si Mama pun datang ke tempat kerja dengan setelan yang sangat aduhai banget, namun semua rekan kerjanya memperhatikan si Mama.
Yang membuat si Mamah pun heran dan langsung bertanya kepada salah satu anak buahnya. Lalu si Mamah pun kaget ketika ngelihat foto dirinya sama si Opik yang kelihatan kayak lagi beradu congor. Lalu si Mamah pun dinasehatin sama atasannya kalau foto kayak gini sebenarnya mah bisa dibikin konten buat majalah. Dan atasannya pun bilang kalau si Mamah harus berani dan jangan terlalu kaku dalam memakai setelan. Nah pas di rumah si Mamah pun mikir-mikir omongan atasannya tadi, yang akhirnya si Mamah pun mikir udah kagok malu ya. Udah kagok ketahuan sama semua karyawan dan dia pun siap tampil beda mulai besoknya. Dan benar saja si Mamah udah tampil beda banget dengan pakai setelan yang tambah aduhai sekali yang membuat si Mamah pun jadi perhatian semua orang di sana. Juara bener ini mah si Mamah. Dan si Mamah pun langsung menemui si Opik di kampusnya. Lalu si Mamah pun mengajak si Opik untuk ke sebuah acara yang udah pasti si Opik pun semangat untuk menerima ajakan si Mamah itu. Lalu di malam harinya si Mamah yang udah cantik banget pun datang ke acara perusahaannya bersama si Opik. Nah di sana si Mamah mulai ngasah mentalnya dengan tidak malu datang ke acara itu bersama berondong kayak si Opik. Nah pas di rumah si Mamah pun ngaca kalau bodinya itu memang masih aduhai banget. Lalu di keesokan harinya si Mamah pun datang ke acara catwalk dibonceng pakai motor sama si Opik dan si Mamah juga pakai setelan yang neneknya sedikit menonjol. Nah setelah dari acara catwalk itu selesai si Mamah pun berdansa dengan aduhai banget sama si Opik dan terlihat neneknya si Mamah itu kayak udah minta dikodok. Nah setelah berdansa mereka pun pulang dan sesampainya di depan rumahnya si Mamah mereka berdua pun masih canggung padahal udah sama-sama pengen. Dan ketika si Mamah udah masuk ke rumah dan cuma pakai tank top doang, tiba-tiba si Opik pun balik lagi ke rumahnya si Mamah dan tanpa berlama-lama si Mamah pun langsung digerepe sama si Opik. Namun si Mamah gak ngelawan sama sekali yang artinya si Mamah juga pengen dicolok dan mereka pun langsung berewitaria sampai 3 ronde. Lalu di pagi harinya si Mamah pun ngebangunin si Opik karena sebentar lagi ada anaknya datang bersama saudaranya. Namun karena kondisinya hujan gede banget yang membuat si Mamah pun gak tega nyuruh si Opik untuk pulang dulu. Lalu si Opik pun disediain kopi sama si Mamah padahal si Opik teh minta susu ya sama si Mamah udah gede gitu neneknya. Nah pas si Opik mau baca buku, si Mamah pun mencoba merebut buku itu sampai si Mamah pun ngegalai si Opik. Karena si Mamah malu ya sama tulisannya sendiri. Nah pas si Mamah lagi ninihin si Opik, tiba-tiba anaknya si Mamah pun masuk dengan saudaranya. Dan si Opik pun langsung buru-buru pulang dengan pakai sepatu sebelah doang. Nah sebelum pergi mereka pun janjian akan bertemu lagi di suatu tempat. Lalu singkat cerita si Mamah pun datang ke sebuah tempat dan si Mamah ngeliat tulisan di batang pohon yang menuntun si Mamah ke sebuah kursi. Dan di situ ternyata ada iPod ya yang ada lagu Armadanya. Dan tak lama si Mamah pun dijemput sama si Opik lalu mereka pun jalan-jalan keliling kota Ciamis dan berakhir di Hotel Oyo. Nah di sini si Mamah udah ngegoyang si Opik 2 ronde ya. Lalu setelah itu si Mamah yang lagi meeting pun tiba-tiba otaknya encer banget karena si Mamah lagi bahagia setelah bucat berkali-kali. Nah si Mamah ceritanya ngasih ide buat majalah selanjutnya dan disetujui oleh semua orang yang meeting di sana. Namun di malam harinya si Mamah pun ngelihat neneknya yang masih menggoda banget pun sadar kalau umur si Mamah ini udah terpaut 20 tahun dengan si Opik. Dan si Mamah pun jadi mikir kalau si Mamah harus segera hentikan hubungan ini dan di keesokan harinya si Opik pun ngajak ke pantai sama si Mamah. Supaya bisa berewita 10 ronde ya. Namun si Mamah pun gak mau karena ini terlalu cepat. Lagian tujuan si Mamah menemui si Opik sekarang mah untuk ucapin perpisahan karena si Mamah gak akan bisa lanjutin hubungan ini. Nah sejak saat itu si Opik pun jadi rada galau dan dia pun disemangatin sama si ayah untuk tetap mengejar cintanya si Mama Elis. Dan ya anaknya dapat yang lebih tua sedangkan ayahnya dapat yang lebih muda. Mantap.
Lalu Sin pun beralih ke si Mamah dulu yang kedatangan pemilik perusahaan dan si Mamah pun akan meeting besar. Nah mereka pun langsung presentasi, namun si bos gak mau dengan artis cover majalah yang sekarang dipakai ya dan minta diganti. Lalu mereka pun ngasih banyak foto calon penggantinya, namun tidak ada satupun yang masuk kriteria bosnya. Dan tanpa sengaja si bos pun ngeliat wallpapernya laptopnya si Mamah yang ternyata itu fotonya si Opik. Dan si bos pun minta kepada si Mamah untuk menjadikan si Opik itu menjadi cover majalahnya nanti. Namun si Mamah sempat menolak keinginan bosnya itu dan si Mamah diancam akan dipecat jika menolak keinginan bosnya. Lalu Sin pun beralih ke si Opik yang galau berat banget dan dia pun udah jadi drunken master ya, mabuk terus. Hingga akhirnya si ayah pun kaget dengan kelakuan anaknya, namun tak lama si Mamah pun mendatangi si Opik yang membuat si Opik pun panik karena dia bisa aja disangka tukang mabok. Apalagi si Opik udah nggak mandi ya 3 hari dan dia pun lagi nggak ada baju loh, di laundry semua. Dan akhirnya si ayah pun jadi pahlawan dengan memberikan bajunya kepada si Opik. Sekaligus si ayah juga yang jadi pura-pura mabok agar si Mamah nyangkanya mah si ayah ya yang tukang mabok. Lalu mereka pun ngopi bareng dan si Mamah langsung to the point kalau si Mamah mau minta bantuan kepada si Opik. Dan si Opik pun sangat senang dan siap menolong si Mamah, namun ketika disebutin si Mamah minta tolongnya untuk naik jabatannya membuat si Opik pun kesal dan tidak mau membantu si Mamah. Padahal sesi pemotretan udah hampir dimulai dan si fotografer pun udah pukul lutus karena dia nggak mau tutung kapoe alias kebakar matahari ya. Lalu si Mamah pun bilang jujur kepada atasannya kalau si Opik gak akan bisa datang, namun pas si Mamah baru mau bilang tiba-tiba si Opik pun datang dengan ayahnya. Dan si Opik pun langsung cipokan sama si Mamah di depan umum karena si Opik ngerasa si Mamah ini emang bakal jadi miliknya. Lalu si Opik pun mulai pemotretan, nah pas lagi dipoto si fotografer pun ngacapruk terus yang membuat si Opik pun kesal. Hingga akhirnya si Opik pun mengundurkan diri dan si Mamah bilang kepada si Opik kalau nggak diterusin maka si Mamah gak akan naik jabatan. Yang membuat si Opik pun tambah kesel karena si Opik ngerasa dirinya cuma dimanfaatkan si Mamah demi jabatannya. Nah gara-gara kejadian itu si Mamah pun jadi dipecat dari pekerjaannya yang membuat si Mamah pun galau tiap hari mikirin si Opik terus. Dan akhirnya si Mamah pun nekat mendatangi kampusnya si Opik dan pada saat si Mamah mau masuk ke kelas tiba-tiba si Mamah disangka dosen ya sama mahasiswa di sana. Dan si Mamah pun langsung disuruh naik ke podium untuk memberikan materi, namun si Mamah langsung bilang kalau dia kayak gini itu karena seseorang. Dan orang itu adalah si Opik yang membuat seluruh kelas pun terbengong melihat si Mamah dan juga si Opik beradu congor di hadapan mereka. Nah sejak saat itu si Mamah dan si Opik pun makin mesra banget dan udah pasti si Opik digoyang terus ya sama si Mamah. Yang memang sehat banget, gurih juara lah si Mamah ini. Dan juga si Mamah mulai nulis buku lagi dengan menulis cerita tentang hubungan dirinya bersama si Opik. Dan alhamdulillah sekarang bukunya udah mulai laris yang membuat mereka berdua pun menjadi tambah bahagia. Dan akhirnya film It Boy 2013 pun berakhir. Oke, segitu dulu alur cerita film It Boy 2013 kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Nah, pesan dari film ini adalah kejarlah cinta sejati kalian ya, kayak si Mamah. Jangan lihat umur, fisik, ataupun materi ya, jangan gengsi pokoknya mah. Ya kalau minta duit aja wae mah lemparin aja ke Citarum ya. Musingin. Nah segitu dulu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye bye.